Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Mengucap syukur kalau pagi ini bersama-sama kita bisa memulai hari dengan sapaan firman Tuhan, edisi 31 Maret 2022. Mari sebelum mendengarkan sapaannya, kita bersama-sama memuji Allah kita dengan sebuah pujian. Asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku yakin bahwa Tuhan Kristus disalib, itulah agung dan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru, dan ku tetap pegang salib itu. Bapa kami yang baik, terima kasih sudah menunjukkan kasih yang sebenar-benarnya. Secara nyata kami mengetahui dan mengalaminya karena satu pribadi yang Kau utus untuk kami, yaitu Yesus. Kami mengucap syukur atas kebenaran ini dan kami mau menyaksikannya. Pimpin kami semua. Amin. Sama sekali ini ingin mengajak kita belajar dari Timotius dan Epafroditus yang dibahas dalam Filipi 2 ayatnya yang 19 sampai 24. Nats ini bisa saudara-saudara renungkan dan baca sendiri di rumah. Dalam kitab Filipi ini, Paulus menjabarkan latar belakang dua orang menjadi judul dari tema kita, yaitu Timotius dan Epafroditus. Timotius dijelaskan sebagai pribadi yang dipercaya oleh Paulus, sehingga diutus kepada jemaat di Filipi untuk mewakili Paulus yang saat itu sedang dipenjara. Paulus merasa tenang dan yakin bahwa Timotius adalah pelayan yang tepat. Dikatakan bahwa ia sehati dan sepikir dan siap berkorban untuk tujuan utama penginjilan, yang adalah
mengasihi sesama lebih dari dirinya sendiri, meneladani cara hidup Yesus yang tercermin dalam sikap hidupnya. Di ayat 22 dikonfirmasi ulang oleh Paulus bahwa ia sangat terbantu dengan pelayanan yang dilakukan oleh Timotius. Kesetiaan Timotius sangat menolong Paulus dalam melakukan pelayanan Injilnya. Demikian halnya juga dengan Epafroditus yang merupakan utusan dari jemaat Filipi untuk menolong dan mendukung kebutuhan Paulus selama berada dalam penjara. Paulus terkesan dengan Epafroditus yang sangat setia dalam melakukan tugasnya. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam melakukan tugasnya itu, ia sakit dan nyaris mati dalam memenuhi apa yang Paulus butuhkan. Dari kisah dua orang ini, Paulus ingin menekankan apa yang ia sampaikan kepada jemaat di Filipi, yaitu dari pasal 1 dan pasal 2. Bahwa inilah yang Mesias lakukan sepanjang hidupnya. Mulai dari inkarnasinya, hidupnya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Semua ini dilakukannya demi orang lain. Dan bukan hanya orang lain, tapi ciptaan yang dikasihinya. Bahwa semua itu bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi agar supaya kita hidup dan menikmati kasih di dunia. Inilah yang disampaikan oleh Paulus di pasal 1. Bahwa cara merayakan hidup Yesus dan pengorbanannya adalah dengan perbuatan nyata di hidup kita sehari-hari. Ini dikontraskan Paulus lebih jelas lagi saat ia bercerita di pasal kedua. Ia menjelaskan perbedaan signifikan antara manusia dengan Mesias. Bahwa manusia sebagai ciptaan Allah yang diwakili oleh Adam ingin duduk dalam kemuliaan bersama-sama dengan Bapa, ingin menaikkan levelnya hingga setara dengan Bapa. Sedangkan Mesias yang pada mulanya sudah setara dan duduk dalam kemuliaan bersama-sama dengan Bapa, justru rela menjadi manusia, menurunkan levelnya. Dan ia mengosongkan dirinya dari kemuliaan itu dan membiarkan dirinya dipermalukan. Ia lebih memilih taat kepada Bapanya dibandingkan memenuhi keinginannya sendiri. Dan justru karena inilah kematian memalukan yang menurut manusia ini kematian Yesus di kayu salib adalah memalukan. Justru membuat Yesus ditinggikan oleh Bapanya. Dan dia diangkat menjadi raja segala raja dan dia disematkan nama di atas segala nama. Sehingga semua ciptaan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan demi kemuliaan Bapa di surga. Yesus yang naturnya adalah Allah, Mesias, rela turun untuk berkorban demi kepentingan umat ciptaannya. Itu yang ingin Paulus sampaikan di pasal yang kedua. Nah, mungkin menurut dunia, apa yang dilakukan oleh Timotius dan Epafroditus adalah sia-sia. Melayani Paulus yang jelas-jelas dipenjara untuk Kristus, yang saat itu bahkan belum diakui oleh dunia. Mungkin banyak di antara kita juga merasa seperti itu. Melakukan sesuatu yang dianggap sia-sia oleh dunia dan tidak ada hasilnya. Istilahnya menggarami lautan atau usaha menjaring angin. Pernah nggak kita merasa seperti itu? Berkorban demi sesuatu yang nggak kelihatan hasilnya. Lewat dua tokoh ini kiranya kita dikuatkan bahwa apa yang kita lakukan berdasarkan kasih pada sesama akan menyenangkan Bapa kita di surga. Bahwa sama seperti Yesus dianggap hina oleh nilai dunia saat itu, justru Bapa disenangkan oleh apa yang Yesus lakukan. Yesus sudah memberikan contoh kepemimpinan yang benar, yaitu kepemimpinan hamba yang sesuai dengan mau Bapa. Itulah yang seharusnya menjadi motivasi kita. Mari kita berdoa. Dalam menjalani hidup kami di dunia ini Bapa, kami sering lupa siapa yang harus kami senangkan. Kami tidak mau lagi dipimpin oleh ego dan nilai-nilai dunia ini. Kami mau hidup kami menjadi kesaksian tentang nilai-nilai surgawi. Tolong kami Bapa, pimpin kami Roh Kudus. Amin. Untuk mengakhiri Samas hari ini ada sebuah reminder singkat,
yang kira-kiranya menolong kita sekalian. Seindah-indahnya apa yang dunia tawarkan, akan lebih indah mengetahui apa yang diinginkan oleh pencipta dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.